Terans, aku Vicha. Welcome to Tell Story. Buat kalian yang baru klik video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen supaya aku semakin semangat cari info menarik lainnya. Dalam mitologi dan sastra klasik, ada makhluk-makhluk hibrida seperti putri duyung dengan bagian tubuh mereka dalam bentuk manusia dan bagian lainnya dengan bentuk hewan. Ternyata putri duyung sendiri memiliki berbagai versi dalam ceritanya loh. Yang pertama, putri duyung itu bersayap. Jadi di cerita ini bahwa putri duyung ini pertama kali disebut dalam literatur barat oleh Homer dalam kisahnya Odyssey. Kisah ini bermula saat Odyssey kembali pulang ke kampung halamannya di Ithaca usai perang Troya. Ya, si Odysseus ini banyak mengalami petualangan di Mediterania dan banyak menghadapi makhluk-makhluk berbahaya. Suatu ketika ia bertemu dengan penyihir bernama Circe. Karena ia akan berpergian ke laut, penyihir tersebut memperingatkannya tentang bahaya makhluk siren karena dapat mempesona para lelaki. Siren ini diceritakan merupakan putri duyung yang memiliki suara merdu. Dengan kemerduan suaranya itulah membuat para lelaki, terutama para pelaut, akan terlena oleh suaranya. Hingga para lelaki tersebut yang mendengarkan suaranya akan mendekatinya dan tidak mau pulang ke rumah. Dan sosok siren ini tinggal di suatu tempat yang pada zaman modern sekarang adalah pesisir kawasan Napoli di bagian Italia Selatan. Karena pesan dari penyihir tersebut, si Odysseus pun mengingatnya. Suatu ketika ia pergi ke laut dan mendengarkan suara nyanyian siren. Karena ingat dengan pesan sang penyihir, si Odysseus ini mengikat dirinya di tiang kapal dan para awaknya lalu menutupi telinga mereka dengan lilin yang bertujuan dapat menikmati suara siren tanpa bahaya. Tapi si Homer, penulis cerita dari Odyssey atau Odysseus ini, tidak menjabarkan dengan jelas seperti apa bentuk siren sebenarnya. Hanya diceritakan ada sebuah keramik yang menggambarkan adegan ini dari Odyssey yang mempresentasikan mereka sebagai setengah perempuan dan setengah burung. Nah, ternyata makhluk ini memiliki kelemahannya. Kelemahan makhluk siren ini tertulis dalam puisi yang berjudul Orphic Argonautics, bahwa lagu Orpheus dapat mematikan para siren dan dapat mengubahnya menjadi batu. Kira-kira lagunya kayak gimana ya sampai membuat makhluk siren ini berubah menjadi batu? Jadi penasaran? Kita lanjut yang kedua, putri duyung ekor ikan. Jadi cerita ini tertuang dalam buku monster berbagai jenis makhluk atau bestiary, kumpulan deskripsi hewan nyata atau fantasi yang ditulis secara anonim dalam bahasa Latin. Buku itu menjabarkan bahwa putri duyung adalah gadis-gadis laut yang menipu para pelaut dengan penampilan cantik dan manis menggunakan sebuah lagu. Dan mereka memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu dari kepala sampai pusar mereka memiliki tubuh seorang gadis seperti manusia, tetapi sisanya ia memiliki ekor ikan yang bersisi. Lalu di abad ke-13, penulis bernama Boccaccio dalam buku yang berjudul Silsilah Dewa-Dewa Pagan, ia mengumpulkan tradisi zaman klasik dan abad pertengahan serta menawarkan interpretasi alegoris dari makhluk-makhluk hibrida ini. Dia bersikeras pada kecantikan putri duyung serta kemampuan mereka yang dapat menggoda para laki-laki. Sejak saat itu jadilah cerita bahwa putri duyung adalah sosok perempuan berparas cantik
dengan erotisme tubuh yang menawan hingga digambarkan sampai saat ini memiliki payudara dan rambut yang panjang. Lalu, menggoda pria-pria naif dengan tujuan mengambil uangnya atau jiwanya. Yang ketiga, Putri Duyung dalam cerita dongeng. Ternyata Putri Duyung itu di dalam dongeng berbeda dengan Putri Duyung seperti yang diceritakan sebelumnya. Dalam cerita romantis Andersen, Putri Duyung cantik saat itu usianya berusia 15 tahun. Ia memberanikan diri muncul ke permukaan. Lalu ia jatuh cinta dengan seorang pangeran tampan yang ia selamatkan sampai kapalnya karam. Dari situlah muncul rasa cinta dan sayang kepada sang pangeran. Karena ia sangat mencintai sang pangeran, si Putri Duyung pun meninggalkan rumahnya yang berada di laut dan membuat perjanjian dengan seorang penyihir jahat dengan cara menukar suaranya yang cantik yang berharga itu dengan 2 kaki. Lalu mantra sang penyihir pun dibacakan, membuatnya sangat kesakitan hingga mengubah ekor menjadi kaki. Namun ketika berjalan, ia merasakan kesakitan, tetapi ia tetap tidak peduli dengan hal itu. Di dalam kesepakatan tersebut, penyihir pun memberitahunya jika ingin kembali menjadi Putri Duyung, ia harus menikahi sang pangeran. Tetapi jika ia tidak berhasil, ia pun akan mati menjadi buih di lautan. Ternyata cinta Putri Duyung tidak terbalaskan karena sang pangeran mencintainya sebagai sang adik, bukan sebagai pasangan. Dan pangeran pun pada akhirnya menikahi wanita lain. Di sisi lain, Putri Duyung pun merasa sedih. Si penyihir itu pun kembali menemuinya. Supaya si Duyung tersebut tidak mati, penyihir itu memberi caranya untuk tidak mati dengan cara membunuh si pangeran dan bisa menjadinya Putri Duyung kembali. Tetapi si Putri Duyung tidak mau melakukannya karena sangat mencintai pangeran itu. Ia pun melemparkan dirinya ke lautan supaya ia menjadi buih lautan saja daripada harus membunuh sang pangeran yang ia cintai. Di sisi lain, ketika ia terjun ke dalam lautan, karena cintanya yang tulus kepada si pangeran, dia tidak berubah menjadi buih di lautan. Dia berubah menjadi putri angin, makhluk yang bisa mendapatkan jiwa abadi jika melakukan perbuatan baik. Putri Duyung itu sebenarnya ada atau enggak sih guys? Dari cerita ini kalian jadi paham nggak kalau ternyata Putri Duyung udah ada loh dalam cerita zaman dahulu hingga turun-temurun sampai saat ini, dan diceritakan dalam banyak versi. Ini hanya beberapa versi yang saya ceritakan. Kalau kalian diceritakan Putri Duyung versi seperti apa? Coba komen di bawah ya. See you the next video. Bye.